Katanya orang Indonesia tidak suka bahasa Inggris, tetapi kenapa di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sejahtera kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah, Malaysia, dan lebih pada konten video reaction, guys. Pada kali ini, Lebas Studio tertarik dengan satu video yang berjudul "Ini Faktanya". Ramai orang Malaysia berkata Indonesia mengindonesiakan bahasa Inggris. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Mr. Bas. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Mr. Bas dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Indonesia ketika dia menyerap bahasa Inggris itu bunyinya berbeda. Iya. Itu diindonesiakan. Contoh seperti television menjadi televisi. Television, Kalau di Malaysia, televisi. television ya tetap television. Iya, betul. Television ya tetap television. Oke, Mr. Boss, Mr. Bas channel. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Mr. Jumpa lagi dengan Bas. saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan Alhamdulillah, baik-baik saja, baik-baik sehat aja walafiat, dong. dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di konten-konten saya sebelumnya, apabila saya membahas tentang bahasa, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu lah pada intinya, Oke. ada beberapa netizen begitu ya yang berkomentar atau viewer yang memberi komen di ruang komen tuh bilang seperti ini. Katanya orang Indonesia tidak suka bahasa Inggris, tetapi kenapa di dalam bahasa Indonesia tuh banyak sekali bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang diindonesiakan. Iya, oke. Sebetulnya kami orang Indonesia bukan tidak suka bahasa Inggris. Kami suka bahasa Inggris, apalagi dengan perkembangan zaman seperti ini. Iya, oke, sangat betul. mustahil apabila kami orang Indonesia mengatakan bahwa bahasa Inggris itu tidak penting. Ya, mungkin ada sesetengah orang, sesetengah netizen Indonesia yang bilang bahwa bahasa Inggris itu tidak perlulah macam tuh. Ya, mungkin itu adalah orang yang memang tidak suka belajar bahasa Inggris, Iya, betul. dan dia prospek di kehidupannya akan mendatang itu dia tidak akan menyentuh bidang-bidang pekerjaan yang Iya. mengharuskan pandai Berbahasa Ya, Inggris. mungkin seperti itulah. Kemudian ada juga yang komen, kenapa orang Indonesia ini atau Indonesia ketika Iya, dia betul, menyerap oke. bahasa Inggris itu bunyinya berbeda, itu diindonesiakan. Contoh seperti television menjadi Oke. televisi. Iya, betul. Kalau di Malaysia television Iya, ya tetap betul, sama. television. Itu menyerap bahasa Bunyi Inggris, tetap sama, ejaan tapi yang bunyinya tidak dirubah, diubah. cuma penulisannya saja yang diubah. Oh, ya betul. Yang tadinya itu Dia betul-betul buat hurufnya kajian nih, belakang guys. TION diubah menjadi Dia paham SYEN. apa situasi Bacanya yang tetap sebenarnya televisi. berlaku. Mr. Bas Atau ini oke. seperti immigration. Di Malaysia tetap dipanggil immigration meskipun ditulis dalam bidang-bidang yang formal. Iya, betul. Seperti jabatan immigration macam itulah. Tapi kenapa kalau di Indonesia menjadi imigrasi? Ini yang perlu saya luruskan begitu ya. Mungkin ini ada beberapa atau sesetengah Pada awalnya netizen saya menyangka Malaysia yang sama, guys. belum paham gitu ya, yang menganggap Iya, bahwa betul. kata-kata tadi yang saya contohkan itu berasal dari bahasa Inggris atau diserap dari bahasa Inggris. Mungkin tidak hanya sesetengah netizen Malaysia, netizen Indonesia pun mungkin juga akan Ya, berpikir mungkin yang ada sama, juga itu berasal dari netizen bahasa Indonesia Inggris. yang Namun sebetulnya menganggap begitu, tidak. yang tidak baca sejarah. Oke, kita sama-sama tahu ya, mungkin Anda netizen Malaysia, orang Malaysia sudah tahu bahwa Indonesia ini bekas jajahan Belanda. Tidak 10, 20, 30 tahun dijajah.
tetapi ratusan tahun. Bahkan ada yang mengatakan 350 tahun orang Belanda duduk di Indonesia. Maka sangat tidak mustahil apabila Ya, betul. banyak sekali bahasa-bahasa Belanda atau perkataan-perkataan di dalam bahasa Belanda diserap oleh orang Indonesia. Contoh seperti tadi, Ya. televisi. Televisi ini tidak diserap dari bahasa Inggris, tetapi diserap dari bahasa Belanda. Oh, iya. Televisi. Te- Jadi secara Televisi. secara bunyi sama, secara penyebutan sama, cuma secara penulisan yang tidak sama. Seperti imigrasi, ini juga diserap dari bahasa Belanda Imigrasi. Ya. seperti ini. Oke, immigrate. Kemudian irigasi, diserap dari bahasa Belanda Irigasi. ini. Kemudian ada Irigati. universitas, diserap Universitas. dari bahasa Belanda Oke. ini. Universitas. Kemudian ada kapasitas, diserap Oke. dari bahasa Belanda Kapasitas. ini. Kemudian ada Kapasiteri. minimal, diserap Minimal. dari bahasa Oke. Belanda yang ini. Oh, Maksimal minimal. juga diserap Maksimal. dari bahasa Belanda ini, dan masih banyak Maksimal, lagi loh. gitu ya. Mungkin ratusan Iya, iya. ada bahasa Belanda yang Betul, diserap betul. ke bahasa Indonesia. Nampaknya Ya, mungkin sesetengah Mr. orang Bass ini Malaysia dia buat mengatakan, research yang beranggapan cukup bagus sebelum bahwa dia buat video ini, guys. itu adalah bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Indonesia, yang pada akhirnya bunyinya di belakang itu diubah. Padahal itu bahasa Belanda Iya, yang oke, ada betul. kemiripan dengan Ini bahasa memang Inggris atau bahkan kesamaan, cuma bunyinya saja yang berbeda, serta penulisannya pun juga sedikit berbeda. Ya, namanya juga sama-sama negara di dia Eropa betul. gitu ya. Sama-sama di Eropa. Oke, biar lebih mudah saya contohkan ya beberapa. Oke, oh dia guna Google Translate, guys. Oke, dia coba bahasa Inggris. Televisi. Televisi. Bahasa Belanda. Televisi. Oke, imigrasi. Imigrati. Immigratie. Immigrati. Universitas. Oh, Universiteit. oke. Minimal. Minimaal. Minimal. Oh, dia bahasa komputer, guys. Polisi. Polisi. Politie. Oh, Politie. Oke, Oh, mungkin itu itu dia saja. tak bunyikannya Sedikit S. penerangan dari saya. Mudah-mudahan boleh difahami begitu ya, bahwa sebetulnya kata-kata yang sering Anda dengar yang Anda anggap itu serapan dari bahasa Inggris, sebetulnya itu bahasa serapan dari bahasa Belanda. Oh. Ya, meskipun Oke. ada beberapa lah ya bahasa yang diserap dari bahasa Inggris. Oke, cukup sampai sekian topik pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila Anda suka dengan video ini, silakan di like. Apabila Anda ingin meng-share, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya Iya, agar udah. Anda mendapatkan Udah notifikasi dong. apabila ada postingan baru. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video daripada channel Mr. Bass. Sejujurnya pada awalnya saya ada buat satu tanggapan bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Inggris dan membunyikannya dalam bahasa Indonesia. Dengan ini secara terbuka saya mohon maaf karena saya beranggapan seperti begitu. Dan saya ingat saya pernah buat video ini dalam video reaction saya mengenai dengan bule Prancis. Sebab bule Prancis itu mengatakan Indonesia menyerap bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, dan di situ saya terpengaruh dengan kata-katanya. Dan selepas saya melihat video ini daripada Mr. Bass, tanggapan saya berubah 100%, guys. Kenapa tanggapan saya berubah 100%? Karena selepas video ini saya melihat 4 fakta yang saya dapat jumpa dalam video ini. Fakta yang pertama, Indonesia adalah jajahan Belanda dalam tempoh yang sangat panjang. Apabila ini berlaku, tidaklah menjadi satu kesalahan jika orang Indonesia sendiri memahami dan juga menguasai kata dasar dalam bahasa Belanda. Apabila mereka lama dengan bahasa Belanda karena penjajahan Belanda, maka pada saya itu perkara normal. Fakta yang kedua, pendidikan awal Indonesia di zaman Belanda menjajah Indonesia ialah bahasa Belanda. Perkara ini saya perkara normal apabila Belanda memulakan pendidikan awalnya daripada bahasa Belanda. Fakta yang ketiga yang terjumpa dalam video ini, setelah Indonesia merdeka,
Indonesia coba untuk menyatukan semua bangsa yang ada di Indonesia melalui Kongres Sumpah Pemuda. Maka lahirlah bahasa Indonesia dan juga Indonesia Raya pada tahun 1928. Fakta yang keempat, apabila bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, Indonesia perlu memperkayakan bahasa Indonesia supaya boleh digunakan pakai di dalam Indonesia dan juga di luar Indonesia. Bagaimana memperkayakan bahasa Indonesia itu? Melalui penyerapan bahasa Belanda yang telah lama menyerap ke semua warga yang ada di Indonesia, guys. Apabila mereka menyerap bahasa Belanda menjadikan sebagai bahasa Indonesia, tidaklah menjadi satu kejanggalan kepada warga Indonesia untuk mengutarakan kata-kata daripada Belanda diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bagi memperkayakan lagi bahasa Indonesia itu agar lebih meluas penggunaan kosakatanya, guys. Inilah sebagian daripada 4 fakta yang Lebas Studio temui apabila melihat video daripada Mr. Bas ini. Walaupun video ini pada saya hanya lingkungan dalam 7 menit, tapi dipenuhi dengan fakta. Itu sedikit sebanyak gambaran dan pandangan daripada Lebas Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini. Walaupun pada awalnya Lebas Studio menganggap bahwa bahasa Indonesia itu diperkaya dengan menyerap bahasa Inggris, namun selepas video ini saya melihat tanggapan saya selama ini meleset, guys. Kiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.